Halo guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Pada penasaran gak sih sama performa HP yang pakai chipset terkencang saat ini, yaitu Snapdragon 865? Dan HP resmi pertama yang pakai chipset tersebut adalah Oppo Find X2 series. Dan pada video gaming test kali ini, saya akan menguji seberapa tangguh sih Snapdragon 865 yang ada Oppo Find X2 ini. Yang selain pakai chipset yang ngebut, dia pakai refreshed layar 120Hz yang bikin layarnya semakin smooth nih. Gak pakai lama, yuk langsung kita mulai saja videonya. Namun sebelum mulai gaming testnya, seperti biasa kita tes dulu menggunakan beberapa aplikasi benchmark. Untuk seorang tutup pada pengujian pertama dengan kondisi HP pada posisi cooling down atau standby berhasil mendapatkan skor 600 ribuan. Sedangkan jika kondisi HP setelah digunakan untuk kinerja yang berat hanya mendapatkan skor 560 ribuan. Lanjut pengujian menggunakan aplikasi 3D Mark dengan mode Slingshot Extreme. Pengujian pertama skor dari OpenGLS 3.1 sebesar 6986 dengan skor Vulkan 6397. Lalu pengujian kedua menurun menjadi 600-909 untuk skor OpenGLS 3.1 dan 6187 untuk skor Vulkan. Terakhir menggunakan aplikasi Geekbench. Pengujian pertama mendapatkan single core score 818, sedangkan multi core score 3007. Namun pengujian kedua mendapatkan single core score 908 dengan multi core score 3228. Dari skor benchmarknya saja sudah kelihatan kalau performa HP ini jelas di atas rata-rata. Namun seperti apa performa realnya saat menjalankan game berat? Ini dia gaming testnya. Game yang pertama saya bermain game Battle Royale yang memiliki fitur cross platform multiplayer yaitu Fortnite. Settingan gamenya saya setting pada grafis epic dengan resolusi 100%, namun untuk FPS baru terbuka untuk pilihan 30 FPS. Gameplay pada settingan rata kanan ini masih sangat enak untuk dimainkan. Pada mode Team Rumble yang mempertemukan puluhan player asli dalam satu map sekaligus, tetap lancar dan nyaris tidak ada frame drop. Animasi grafis 3D-nya ditampilkan dengan cukup baik, walau memang detailnya masih sedikit kurang maksimal. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 10% dengan rata-rata FPS di angka 30 dan suhu naik ke 42 derajat Celcius. Game yang kedua saya bermain game anime action RPG Honkai Impact 3. Settingan gamenya saya mentokkan rata kanan dengan mengaktifkan mode 60 FPS. Dan sewaktu saya mainkan, gameplaynya ternyata cukup smooth dan minim sekali terjadi frame drop. Efek-efek skill animasinya juga ditampilkan dengan baik dan maksimal. Meskipun saya bermain selama setengah jam, suhu panas HP tetap stabil dan tidak terasa begitu panas. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 8% dengan rata-rata FPS di angka 55 dengan suhu naik ke 40 derajat Celcius. Game yang ketiga saya bermain game MOBA yang memiliki grafis SD yaitu AOV. Settingan gamenya juga terbuka untuk mode rata kanan dan high frame rate juga bisa diaktifkan. Gameplay pada settingan terberatnya ini tetap bisa dijalankan dengan smooth dan hampir tidak terasa lag sama sekali. Efek-efek animasi seperti rumput yang bergoyang dan saat mengeluarkan skill saat war bisa ditampilkan dengan baik dan maksimal. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 6% dengan rata-rata FPS di angka 60 dan suhu naik ke 37 derajat Celcius. Game yang keempat saya bermain game Battle Royale paling populer yaitu PUBG Mobile. Karena tergolong chipset baru, meskipun gahar namun tetap belum terbuka untuk settingan grafis SDR dengan frame rate ekstrim. Namun saat saya mainkan pada settingan rata kanan SDR dengan frame rate ultra, tetap saja gameplaynya lancar dan nyaris tidak ada untuk frame dropnya. Kontrolnya responsif dan untuk sensor gironya juga lancar banget. Pokoknya enak banget kalau main game PUBG di chipset seri tertinggi ini. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 10% dengan rata-rata FPS di angka 40 dan suhu naik ke 41 derajat Celcius. Game yang terakhir saya bermain game arcade racing yang seru yaitu Asphalt 9 Legends. Sama kasusnya seperti PUBG, game ini juga belum bisa membuka settingan high quality-nya. Namun pada settingan defaultnya saja animasi 3D-nya sudah ditampilkan dengan maksimal. Efek-efek saat bertabrakan dan mengeluarkan nitro bisa ditampilkan dengan baik. Efek blur atau bokehnya juga membuat game ini semakin terasa dramatis. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 6% dengan rata-rata FPS di angka 30 dan suhu naik ke 39 derajat Celcius. Kesimpulannya, HP yang pakai chipset kelas atas seperti Snapdragon 865 tentunya memiliki performa gaming yang mumpuni ya. Apalagi ini pakai RAM bertipe LPDDR5 dan ROM UFS 3.0. Tentunya performanya nggak perlu diragukan lagi deh. Apalagi kapasitas baterai sebesar 4200 mAh-nya juga pakai teknologi SuperVOOC 2.0 65W. Itu bisa ngecas 100% hanya dalam waktu 38 menit saja loh. Dan ternyata prosesor Snapdragon 865 ini juga memiliki AI yang lebih baik dalam manajemen performanya loh. Jadi dia bisa menyesuaikan ketika mode dalam posisi standby ataupun dalam kinerja yang berat. Nah kalau yang bukan HP gaming aja performanya kayak gini, saya jadi penasaran nih. Bakal jadi kayak gimana kalau chipset ini nantinya ada di HP gaming? Yang dalam waktu dekat ini sepertinya Black Shark 3 series lah calon terdekat yang bakalan rilis resmi di Indonesia. Oke, segitu aja untuk video gaming test kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. See ya.